much more road. I don't think I can go any further. Halo para pencinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Nah, kali ini kita akan bercerita film berjudul Skyfall yang rilis pada tahun 2012. Film Skyfall adalah seri ke-23 dari James Bond. Mengisahkan tentang perjalanan James Bond dalam mengejar musuh yang dapat meretas sistem keamanan negara. Dan hacker yang dia incar sangat berbahaya untuk stabilitas suatu negara. Jadi, bagaimana keseruan dari film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah apartemen, aksi penyergapan tengah dilakukan oleh James Bond. Namun sayangnya, harddisk yang diinginkan oleh agen 007 itu malah tidak ada di tempat tersebut. Kini mau tak mau, Bond bersama agen lainnya bernama Eva harus mulai melakukan pengejaran pada target lainnya. Adalah Patrice, sosok pria yang menjadi target Bond kali ini dan diyakini telah membawa harddisk yang selama ini dicari-carinya. Sayangnya, penangkapan Patrice bukanlah suatu yang mudah. Bahkan pertarungan epik pun sempat dilakukan Bond dan targetnya itu. Termasuk ketika keduanya berada di atap kereta api. Sialnya, meski Eva telah membekali dirinya dengan senjata api dan siap untuk menembak targetnya, namun posisi yang sulit sempat membuat agen wanita tersebut ragu untuk melesatkan tembakan. Berbeda dengan M, sosok yang memimpin aksi Bond dan Eva itu justru tak ingin kehilangan kesempatannya. Ia pun dengan tegas mendesak agen wanitanya untuk segera melesatkan tembakan. Dan sial bagi mereka semua, peluru yang ditembakkan Eva bukannya mengenai Patrice, melainkan justru mengenai tubuh Bond, yang membuat agen itu terjatuh dari atap kereta api. Alhasil, Patrice pun kini bisa berlenggang kabur dari kejaran Bond dan agen mata-mata lainnya. Atas insiden tersebut, M di markas MI6 di London lalu membuat surat pengumuman terkait agen Bond yang dinyatakan hilang dan kemungkinan terbunuh dalam misi terakhirnya. Nah, singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. Dan kini M tengah menemui Mallory, pria yang menjadi ketua komite keamanan dan intelijen yang baru di MI6. Dalam obrolan tersebut, Mallory membahas tentang kecerobohan yang pernah dilakukan M, di mana wanita itu sempat kehilangan data berisi identitas hampir semua agen NATO yang bertugas di organisasi teroris seluruh dunia. Karena alasan itulah, Mallory menawarkan M untuk segera mengambil pensiun dini sebagai tanggung jawab atas kesalahannya dalam bekerja. Tak setuju dengan tawaran yang menyudutkannya, M lalu memutuskan untuk beranjak pergi tanpa mengiyakan sedikit pun tawaran pensiun dini yang diajukan oleh ketua komite keamanan itu. Kesialan juga lagi-lagi harus dialami oleh M. Seseorang yang misterius dikabarkan tengah mencoba mengurai data dari harddisk yang dicuri. Parahnya lagi, aksi tersebut ternyata malah berasal dari komputer kerja milik M sendiri. Seolah sosok tak bertanggung jawab itu memang benar-benar ingin menjatuhkan M. Tidak hanya itu, M juga ternyata tidak bisa mematikan komputer kerjanya dari jarak jauh. Bahkan ia malah mendapati adanya gambar dan tulisan bernada ejekan dari sosok misterius tersebut. Tak sampai di situ saja, M yang tengah bergegas kembali menuju ke kantor MI6 malah kini mendapati gedung tersebut yang tiba-tiba memunculkan ledakan. Namun, siapa sangka insiden ledakan yang terjadi di kantor MI6 agaknya telah menarik banyak perhatian orang. Tak terkecuali dengan James Bond. Agen yang sempat dinyatakan hilang dan tewas dalam tugas itu ternyata masih bisa selamat dan kini ia kembali datang menemui M. Dalam pertemuannya itu, M menyayangkan menghilangnya Bond. Karena bagaimanapun juga, MI6 tetap membutuhkan jasanya.
Karena alasan tersebut, M juga berharap agar Bond bisa kembali sebagai agen di MI6 seperti sedia kala. Ia yang merasa sempat disia-siakan akhirnya mulai tersadar bahwa perannya sangatlah besar dalam tiap misi MI6. Hal itulah yang agaknya telah mendorong Bond untuk kembali menjadi agen mata-mata di MI6. Kembali bergabung dengan MI6 ternyata tidaklah mudah. Meski sempat terdaftar sebagai salah satu agen terbaik, namun dengan statusnya yang sempat dicoret karena diketahui hilang, maka kini Bond wajib menjalani serangkaian tes untuk menjadi agen MI6 kembali. Dengan susah payah dan nilai yang pas-pasan, Bond akhirnya sukses menjadi dirinya sebagai agen baru di MI6. Tak hanya itu, Bond yang merasa terganggu dengan pecahan peluru di tubuhnya juga akhirnya memutuskan untuk mengambilnya dan menyerahkan benda kecil itu untuk diteliti. Secara mengejutkan, pecahan peluru yang ada di tubuh Bond ternyata berasal dari peluru kosong uranium dengan kualitas militer. Agen Tanner menjelaskan bahwa peluru jenis itu sangatlah mahal dan langka. Bahkan tercatat hanya beberapa orang saja yang menggunakannya. Salah satunya adalah Patrice. Meski belum diketahui secara detail informasi lengkap mengenai Patrice, namun dari sinilah akhirnya diketahui bahwa pria tersebut dikabarkan akan terbang ke Shanghai dalam waktu dekat. Tak ingin kehilangan targetnya, Bond datang di Shanghai lebih awal. Dan ia akhirnya berhasil menemukan sosok Patrice yang saat itu baru saja tiba di sana. Menariknya, Patrice yang baru datang langsung menuju ke salah satu gedung. Dan di tempat itulah ia secara diam-diam menembak matoi seorang pria yang berada di gedung lainnya. Aksi perkelahian antara Bond dan Patrice juga sempat terjadi. Namun sayangnya, agen 007 tak bisa mendapatkan informasi langsung dari si Patrice. Targetnya itu lebih dulu terjatuh dari ketinggian. Bond hanya mendapati adanya koin chip bertuliskan Macau yang ada di dalam koper milik Patrice. Berbekal koin chip tadi, Bond lalu mendatangi salah satu kasino di Macau untuk mencari petunjuk baru. Nah, di tempat inilah agen MI6 itu lalu bertemu dengan sosok wanita yang sempat ada dalam insiden penembakan Patrice sebelumnya. Mereka pun lalu memulai obrolan di malam itu. Dalam obrolan mereka, Bond sempat meminta pada wanita itu untuk menemukannya dengan si bos. Namun, si wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Severin itu justru memperingatkan Bond untuk jauh-jauh dari bosnya. Alih-alih demi menjaga keselamatan agen itu sendiri. Uniknya, Bond yang telah mengetahui latar belakang Severin malah menjanjikan keselamatan untuk wanita tersebut. Ia menilai bahwa selama ini Severin telah terbelenggu oleh bosnya dan sangat ingin terbebas dari sana. Kedekatan Bond dan Severin agaknya telah mencuri perhatian dari bos besar yang menjadi target MI6. Alasan itulah yang akhirnya membawa keduanya bertemu langsung dengan sosok tersebut di sebuah pulau yang terbengkalai. Hingga akhirnya Bond bertemu dengan sosok yang selama ini ia cari. Adalah Raul Silva, mantan agen MI6 yang telah membelot dan memiliki dendam pribadi dengan M. Hal itulah yang membuatnya selalu ingin menjatuhkan M dengan menebar teror, termasuk membuat ledakan di gedung MI6 tempo lalu. Menariknya, Bond yang dikelilingi oleh banyak anak buah Silva kini malah dipaksa menembak target yang diletakkan tepat di atas kepala Severin. Tak ingin mempertaruhkan nyawa wanita itu, agen 007 lalu berontak dan menumbangkan satu demi satu anak buah Silva. Tak sampai di situ saja, Bond juga turut mengaktifkan pemancar sinyal miliknya. Dan dalam waktu singkat, tim pengaman MI6 pun datang untuk menyergap Silva. Saat ditahan di markas MI6, terungkaplah bahwa Silva memiliki nama asli Tiago Rodriguez. Mantan agen itu bahkan dinilai sebagai salah satu yang terbaik. Hingga kemudian sebuah misi telah mengacaukan semuanya. Silva justru direkrut oleh Cina dalam pertukaran tawanan. Sementara MI6 bisa mendapatkan kembali 6 agennya yang sempat menjadi sandera. Alasan itu juga yang agaknya telah membuat Silva menaruh dendam yang sangat besar kepada M.
Ia menilai jika selama ini M lah yang telah menghancurkan kehidupannya. Meski berada di dalam tahanan MI6, namun ternyata hal itu tidaklah lantas membuat Silpa tak berdaya. Bond dan agen lainnya yang saat itu mencoba membuka isi dari laptop Silpa, malah tak sengaja telah mengaktifkan virus yang membuat semua pintu di markas MI6 terbuka. Alhasil, Silpa pun dengan mudah kabur dari sana. Dengan menyamar sebagai petugas polisi, Silpa secara mengejutkan muncul di persidangan yang tengah dijalani oleh M. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan, hingga kemudian Bond berhasil menyelamatkan M dan membawanya kabur dari sana. Menyadari bahwa M adalah target yang diincar oleh Silpa, Bond kemudian membawa pimpinannya itu ke Skyfall, sebuah lokasi yang menjadi tempat tinggal Bond di masa lalu. Di tempat itulah Bond bersama penjaga rumah bernama Kincaid mulai menempatkan sejumlah jebakan untuk menjambut kedatangan Silpa dan komplotannya. Dan benar saja, tak lama sejak kedatangan Bond dan M, Silpa datang bersama dengan beberapa anak buahnya. Pertarungan yang diwarnai dengan rangkaian tembakan dan ledakan pun terjadi dengan begitu epiknya. Dalam aksi tersebut, Silpa yang sempat mengancam M akhirnya berhasil ditumbangkan setelah Bond melemparkan pisau yang menusuk tubuhnya. Alhasil, mantan agen MI6 itu pun wassalam saat itu juga. Tak jauh berbeda dengan M. Meski ia sempat selamat dari cengkraman Silpa, namun karena pendarahan hebat oleh luka di tubuhnya, wanita itu pun akhirnya wassalam juga. Singkat cerita, kini Bond telah kembali ke London, dan ia mendapatkan kenang-kenangan berupa patung anjing dari mendiang M. Sementara itu, Mallory yang menggantikan posisi M kini memberikan misi baru lainnya kepada Bond, seperti yang biasa M lakukan selama ini. Dan film pun wassalam. Oke Bre, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian juga tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.